Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa sama-sama kembali bermuajahah untuk kita melanjutkan thalabul ilmi kita, dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang akad jual beli yang dilarang. Sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan materi konsep akad jual beli secara umum, ya, mengenai definisi jual beli, kemudian landasan pensyariatan akad jual beli, rukun dan syarat akad jual beli, ya, serta etika-etika dalam pelaksanaan akad jual beli. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas jual beli yang dilarang. Jadi kalau kita melihat konsep akad jual beli sebetulnya sudah ada dalam Al-Quran, ya, khususnya dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 275. Mungkin bisa dilihat di depan, ya. Atau bisa dilihat di mushaf Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 275. Dan akad jual beli itu dia termasuk kategori uqud al-musamma atau jual beli yang bernama. Maksudnya akad ini diatur ketentuan teknisnya, ya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dia hobinya melakukan transaksi riba, dan Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang dia memakan, ya, harta riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maka orang-orang yang biasa melakukan transaksi riba itu tidak akan bisa berdiri, kata Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan tidak akan berdiri itu maksudnya dia akan bangkit kelak pada hari kiamat, ya. Yatakhabbathu syaitanu minal mas, yang dia nanti akan mendapatkan tamparan dari syaitan. Dzalika bi annahum qalu, karena ketika dia di dunia mereka mengatakan, orang-orang yang memakan riba itu, innamal bai' mislu riba. Tidak ada bedanya antara jual beli dengan riba. Sama. Keduanya sama-sama mencari keuntungan, ya. Jadi orang-orang dulu, ya, di sini maksudnya adalah orang-orang yang melakukan transaksi riba menganggap antara jual beli dengan riba itu sama. Sama-sama mendapatkan atau sama-sama mencari profit. Namun di sini Allah membantah statement mereka dengan mengatakan wa ahhalallahu al-bai' wa harrama riba. Kata Allah, beda antara jual beli dengan riba. Jual beli hukumnya halal, kata Allah. Wa ahhalallahu al-bai'. Allah halalkan jual beli, wa harrama riba. Dan Allah haramkan riba. Jadi ayat ini menegaskan bahwasannya pertama, tidak sama antara akad jual beli dengan riba. Yang kedua, hukum jual beli boleh, sedangkan riba dilarang oleh syariah, ya. Sehingga dalil ini, kata para ulama, menjadikan landasan disyariatkannya akad jual beli dalam Islam. Namun ayat ini bersifat umum, Ibu Bapak sekalian, ya. Sesuatu yang sifatnya umum, maka dia menerima pengecualian atau hukum pengecualian, atau biasa disebut dengan ahkamul mustasnayat, ya. Orang hukum biasa menyebut dengan lex specialis. Jadi kalimat yang umum itu dia mengandung hukum yang bersifat pengecualian, ya. Maksudnya apa? Ayat jual beli sifatnya umum. Allah halalkan jual beli secara umum. Tetapi dalam kondisi tertentu ada akad-akad jual beli yang dilarang secara syariah. Ya.
Jadi secara umum akad jual beli boleh, tetapi ada jual beli yang termasuk jual beli yang dilarang. Dan insya Allah pagi ini kita akan memulai tentang kajian akad jual beli yang dilarang. Nah, ini ya materinya. Nanti bisa saya perbesar. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah akad jual beli yang dilarang karena di dalam akad jual beli tersebut mengandung unsur gharar, ya, adanya unsur gharar. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis, ya. Nah, kalau saya buat skemanya terlebih dahulu, ya. Jadi ada 6 subbagian akad jual beli dalam kitab-kitab fikih, nanti bisa dibaca ya di dalam kitab-kitab fikih. Jenis akad-akad jual beli yang dilarang secara syariah, ya. Yang pertama tadi ada akad jual beli dilarang karena di dalamnya mengandung unsur gharar. Ya, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang teori gharar seperti apa, ya. Jadi intinya teori gharar itu menjelaskan tentang dalam transaksi tersebut ada ketidakjelasan. Ya, ada spekulasi di dalamnya, ya, sehingga transaksi tersebut hukumnya dilarang. Yang kedua, akad jual beli itu dilarang karena di dalamnya ada unsur ribanya. Ya, tadi di ayat tentang kehalalan jual beli Allah pun menjelaskan tentang keharaman riba. Ya, nanti kita akan bahas jenis-jenis jual beli yang masuk ke dalam kategori jual beli yang ada unsur ribanya. Kemudian akad jual beli yang dilarang karena di dalamnya ada unsur doror. Doror itu memudorotkan. Jadi ada salah satu pihak yang memang terzolimi akibat transaksi jual beli ini. Kemudian ada jual beli yang dilarang karena zatnya. Ya, zatnya, objeknya itu dia tidak boleh diperjualbelikan. Ya, nah, ini banyak ya di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan seperti bai al-maitah, jual beli bangkai. Bai al-kalbi, jual beli anjing, ya. Bahkan ada lagi bai sinaur, ya, sebagian ulama menjelaskan jual beli kucing. Nanti akan dibahas. Ada jual beli yang dilarang bukan karena zatnya, tapi karena iktisabnya. Zatnya enggak haram, tetapi boleh jadi transaksi tersebut dilarang secara syariah. Misalnya jual beli tatkala adzan Jumat dikumandangkan, ya. Betapa banyak orang yang hari ini masih aktivitas bisnis tatkala adzan Jumat dikumandangkan, ya. Nah, ini termasuk jual beli yang dilarang karena bukan zatnya. Zatnya jual belinya enggak dilarang, boleh jadi objek yang diperjualbelikan halal, tapi dia melakukan jual beli tatkala waktu adzan Jumat dikumandangkan. Banyak sekali nanti jenis-jenisnya, ya. Ada lagi jual beli yang diikhtilafkan, hukumnya masih debatable, antara boleh atau tidak boleh, antara halal atau haram. Misalnya seperti bayul urbun, jual beli dengan skema DP, pakai DP dulu. Harganya 1 juta, DP 300. Nanti kalau jadi tinggal bayar kekurangannya, kalau enggak jadi DP-nya hangus. Itu ya. Nah, itu bayul urbun. Ada lagi jual beli yang diikhtilafkan itu adalah bai'ut tawaruk, ya. Nah, ini tawaruk itu jual beli yang di dalamnya dikhawatirkan ada skema riba, ya. Nanti harus saya gambarkan skemanya ya supaya lebih paham. Kemudian juga ada jual beli yang diikhtilafkan itu termasuk di dalamnya bai'ut taqsid, yaitu jual beli dengan cara pembayarannya dilakukan secara determin. Kalau harganya cash 1 juta, kalau cicil 1.500.000. Jadi antara harga tunai dengan harga cicil itu berbeda. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan waktu. Jadi harga itu berubah karena ada perbedaan waktu. Jadi kalau cash harganya 1 juta, kalau cicil harganya 1.500.000. Bahasa orang awam disebut dengan jual beli kredit, ya. Itu jual beli kredit itu kan gitu, ya. Kalau cash sekian, kalau dicicil lebih mahal. Nah, itu diikhtilafkan oleh ulama karena memang adanya ziyadah, adanya tambahan disebabkan waktu itu berpotensi melahirkan hukum riba. Nanti kita lihat pendapat mana yang lebih kuat, apakah boleh atau tidak boleh.
Jadi yang akan kita bahas hari ini yang ini dulu. Kategori jual beli yang dilarang karena di dalamnya mengandung unsur gharar, ya, yaitu bai itu artinya jual beli ya. Bai al-munabazah, ya. Munabazah. Apa munabazah itu? Munabazah itu jual beli dengan sistem lempar. Misalnya ketika seorang penjual melempar pakaian atau baju yang dia jual kepada pembeli, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, yaitu tatkala seorang penjual berkata kepada pembeli, pakaian yang saya lemparkan kepada Anda, ya, maka wajib Anda beli dan harganya sekian. Di sini tidak ada proses pemilihan, ya, mana saja pakaian yang dilempar oleh si penjual kepada si pembeli, ya, maka si pembeli wajib untuk membeli barang tersebut, ya. Jadi di sini ada unsur gharar, nggak jelas, ya. Serta di dalamnya juga ada unsur mukhatarah, ya, pertaruhan. Kemudian di dalamnya juga kata para ulama dilarang karena ada unsur tidak ridho, ya, ya, tidak adanya keridoan dari pihak konsumen tatkala melakukan akad jual beli. Nah, jual beli ini biasa diterapkan dalam sistem jual beli jahiliyah. Mungkin sekarang sudah nggak ada sistem seperti ini, ya. Secara penamaan sudah tidak ada, tapi boleh jadi secara konsepsi atau substansinya masih ada jual beli seperti ini, ya. Jadi zaman dulu, ya, boleh jadi ada sistem dalam zaman jahiliyah itu ada namanya munabazah. Jadi di mana si penjual melemparkan pakaiannya kepada si pembeli, maka si pembeli wajib untuk membeli barang tersebut. Larangannya ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, kata Abi Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaan munabazah. Nabi melarang skema jual beli dengan sistem munabazah. Yaitu apa? Wahiyya tarhur rajulu saubahu bil bai' ila rajuli qabla ayyuqabbilahu aw yanzuru ilaih. Ya. Jadi seorang penjual dia melemparkan pakaiannya pada pembeli, yang mana si pembeli belum tentu dia melihat kondisi atau kualitas barang tersebut. Ya. Nah, sini ada unsur gharadnya, enggak jelas ini kualitasnya bagus atau enggak. Ada cacat atau tidak ada cacat. Tatkala dilemparkan jual beli itu maka mengikat. Ya. Nah, ini adalah skema munabazah. Jual beli ini dilarang secara syariah karena di dalamnya ada unsur gharar. Selain itu, ada yang disebut dengan mulamasah, yaitu apabila si pembeli meraba kain atau pakaian, ya, yang dijual oleh si penjual, maka si pembeli harus membelinya, ya. Mana saja pakaian atau baju yang dia sentuh, maka dia wajib untuk membelinya, ya. Nah, ini nggak jelas ini, apakah pakaian yang dia sentuh itu pakaian yang kualitasnya baik atau tidak, pakaian yang ada cacatnya atau tidak. Pokoknya mana saja yang dia sentuh, alams itu artinya menyentuh, ya. Makanya di sini hadisnya lanjutannya adalah wal mulamasah. Jual beli yang dilarang oleh Nabi dengan skema mulamasah. Yaitu apa? Lamsus saub la yanzur ilaih. Ya. Menyentuh pakaian yang mana pakaian itu belum tentu dia melihat kualitas dari pakaian tersebut. Ya. Tapi di kalangan ahli fikih itu ada dua penafsiran terkait dengan bai'ul mulamasah. Yang pertama, seorang menyentuh kain atau pakaian milik penjual dengan tangannya sendiri tanpa membolak-balik kain tersebut. Kemudian dia diharuskan membeli dan tidak ada hak khiyar. Hak khiyar itu apa? Hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi atau hak opsi, bahasa sederhananya. Itu hak khiyar. Jadi kalau kita membeli barang, sebetulnya ada hak khiyar. Terutama ketika barang itu belum kita lihat. Saya kasih contoh. Tatkala terjadi skema jual beli online, yang barang itu belum kita lihat secara fisik, ya, secara ainnya kita enggak lihat, tapi kita melihat secara surah. Surah itu deskripsi, ya. Misalnya di marketplace kita membeli barang, misalnya sepatu atau pakaian lah ya, baju, ya. Si baju itu belum kita lihat secara fisik langsung, tapi kita melihat gambaran dari baju tersebut. Oh, bajunya gambarnya seperti ini, warnanya seperti ini, ukurannya dideskripsikan, dijelaskan, harganya sekian, ongkos kirimnya sekian.
Ya, kita klik, kita bayar plus ongkos kirim, nanti si baju itu 2 atau 3 hari akan dikirim sampai ke tempat kita. Tatkala baju itu sampai di tempat kita, ya 2-3 hari kemudian, maka sebetulnya secara syariah kita punya hak khiyar. Itu hak opsi, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Kenapa? Karena boleh jadi tatkala baju itu kita buka, ya, apakah yakin 100% baju yang kita pesan sesuai dengan keinginan kita? Belum tentu, ya. Dan ini banyak kasusnya, ya, banyak kasusnya. Yaitu kita pilih misalnya baju ukuran XL warna merah, ternyata yang datang ukuran M warnanya hijau misalnya. Kan banyak ya kasus seperti itu. Maka kita punya hak khiyar. Hak khiyar itu hak opsi untuk melanjutkan transaksi. Ya nggak apa-apa lah, ya sudah saya ridho, saya terima aja. Atau membatalkannya. Dengan cara apa? Membatalkan itu bisa 2. Bisa dengan cara dikembalikan uang itu seutuhnya, kita komplain, barang itu tidak sesuai, maka saya meminta pengembalian pembayaran. Atau dengan cara dikirim sesuai dengan apa yang kita pesan di awal. Kita pesan tadi ukurannya XL warnanya merah, ya harus dikirim sesuai pesanan. Ya, kan tadi dikirimnya warnanya hijau, ukurannya M, karena sistemnya sistem rolling misalnya. Nah ini jual beli ini mirip dengan jual beli mulamasah, makanya nggak boleh seperti ini, harus ada hak khiyar. Setahu saya di marketplace itu ada hak opsinya ya, komplain pembelian atau apa istilahnya. Nanti bisa dilihat lah, setiap marketplace punya sistem komplain masing-masing. Nah komplain itu disebut dengan hak khiyar. Jadi kalau di marketplace tidak ada komplain seperti ini mirip dengan jual beli mulamasah dan dilarang secara syariah. Ya, makanya harus ada hak khiyar. Untuk apa fungsinya hak khiyar? Yaitu sebagai himayatul mustahlik, upaya perlindungan konsumen. Konsumen punya hak untuk dilindungi, ya, yaitu salah satunya dilindungi dari jenis transaksi yang merugikan konsumen. Ya, nah kira-kira seperti itu. Penafsiran yang kedua, seorang penjual berkata kepada pembeli, pakaian mana saja yang kamu sentuh maka kamu harus membelinya. Hal ini karena sigot atau lafadznya cukup dengan kalimat menyentuh, mana saja yang kamu sentuh barang itu. Ya, nah, makanya ini zaman jahiliyah dulu, ini jual beli populer, ya. Walaupun hari ini istilah mulamasah nggak ada, tapi boleh jadi skemanya masih ada seperti ini. Ya, kata ulama Hanafi, ya, jual beli ini hukumnya batal. Ya, sementara, ya, menurut selain Hanafiyah berarti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menunjukkan hukumnya batal. Kata Hanafi hukumnya fasid atau rusak akadnya. Yang ketiga, bayul hassah. Hassah itu artinya melempar sesuatu dengan kerikil, itu namanya hassah, ya. Jadi seorang penjual atau pembeli, ya, tatkala dia mau membeli barang yang dia inginkan, skemanya dengan cara dia melemparkan batu, ya, kemana saja batu itu berhenti, ya. Misalnya di sini banyak pakaian. Saya lemparkan batu ini, ternyata mengenai pakaian yang warna hijau, ada merah, biru, kuning, hijau. Yang hijau, padahal hakikatnya saya ingin warna yang merah, tapi ternyata batu ini meleset, dia kena warna hijau. Mana saja, ya, pakaian yang terkena lemparan ini, maka wajib untuk membelinya. Ya, nah, skema ini terjadi di zaman jahiliyah dulu. Ya, tidak adanya hak khiyar di sini juga. Ya, artinya kalau sudah terjadi lemparan, di mana saja batu itu atau kerikil itu diam atau berakhir, maka di situ dia wajib untuk membelinya. Ya, nah ini jual beli hassah. Ya, jual beli ini jual beli yang dilarang. Kata Imam Tirmizi di sini, ya, ini harusnya yang hassah ini dari sini ya. Penjual berkata kepada pembeli, saya jual baju ini, ya, yang terkena lemparan batu saya. Boleh jadi lemparan ini berawal dari pihak penjual. Kata penjual, saya lemparkan batu ini, mana saja lemparan ini berakhir maka wajib kamu membelinya. Nah, ya, jadi di sini termasuk jual beli yang dilarang, yaitu bai'ul hassah, jual beli dengan cara melempar kerikil, kemana saja kerikil itu mendarat, maka di situ dia wajib untuk membeli barang
yang ada kerikil tersebut. Ini larangannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ain bail hassa wa an bail gharar. Kata Nabi, dilarang kamu melakukan jual beli hassa, ya, tadi dengan skema melempar dengan kerikil, dan bai al-gharar, setiap jual beli yang di dalamnya mengandung unsur gharar. Kata ulama selain Hanafi, ya, hukumnya haram skema seperti ini. Sedangkan kata Hanafiyah hukumnya makruh tahrim. Hukumnya makruh dekat-dekat ke haram, itu makruh tahrim. Karena hadis tentang larangan bai'ul hassah termasuk kategori hadis ahad, ya. Kalau hadis ahad itu sifatnya zonni, maka sesuatu yang sifatnya zonni hukumnya makruh, ya. Oleh karena itu menurut jumhur ulama hukum bai'ul hassah adalah jual beli yang batal, sedangkan kata Hanafi jual beli ini hanya statusnya fasid atau rusak, tidak sampai batal. Ini perbedaan pendapat saja di kalangan ulama. Berikutnya adalah bai' habal-habalah, yaitu jual beli janin binatang yang masih dikandung di dalam induknya. Misalnya ada sapi, ya, satu ekor sapi. Si sapi ini sedang bunting atau hamil, ya. Persoalannya siapa yang menghamilinya? Pejantannya pasti, ya. Nah, kalau saya membeli sapi yang dalam posisi bunting boleh tidak? Boleh. Orang yang saya beli adalah sapinya. Terlepas dia mau posisi sedang hamil ataupun tidak hamil. Tapi persoalannya kalau ada orang yang dia membeli bukan sapi yang sedang hamilnya, tapi anak sapi yang sedang berada dalam kandungannya. Ya. Ini hukumnya goror, Ibu Bapak sekalian. Di mana letak gorornya? Pertama, sapi tersebut tidak jelas kualitas atau kuantitasnya. Kedua, kita tidak tahu anak sapi yang berada di dalam kandungan ibunya itu atau induknya itu dalam keadaan sehat atau cacat. Kalau nanti lahir, apakah selamat atau tidak selamat, kita tidak tahu. Ya, sehingga uang yang kita bayarkan itu diganti dengan sesuatu yang sifatnya nggak jelas. Ya, jadi adanya pertukaran antara sesuatu yang jelas, uang kita kan jelas. Beli anak sapi berapa harganya? 10 juta. Uangnya jelas 10 juta, tapi anak sapinya belum jelas. Kenapa? Belum tentu dia lahir dalam keadaan sehat atau selamat dan bebas atau terbebas dari aib atau cacat. Jadi sesuatu yang jelas dibayarkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas itu melahirkan hukum gharar. Maka Nabi di sini mengatakan apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il habal al-habala wa kana bai'an yatabayya'uhu ahlul jahiliyah kana ar-rajul yabta'u haz ila an tajannaqa summa tuntajallati fi batniha. Ya, kata Nabi bahwasanya Nabi melarang skema bail habalatul habalah, ya, yaitu menjual binatang yang masih berada dalam kandungan induknya. Kalau kita membeli induknya enggak dilarang, ya, karena induknya jelas, kualitas kuantitasnya bisa dilihat oleh kita. Tapi kalau yang ada di dalam kandungannya, maka itu hukumnya dilarang karena belum jelas. Ketidakjelasan ini mengakibatkan adanya unsur gharar, sehingga ulama menetapkan hukumnya diharamkan. Ya, ini hanya penafsiran saja, nanti bisa dibaca oleh Ibu Bapak sekalian. Yang berikutnya, yang masuk dalam kategori jual beli gharar adalah bai'ul madhamin wa bai'ul malaqih. Ya. Madhamin itu apa? Menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Maksudnya adalah bahwa si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Ya, anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Kalau malaqih, ya, malaqih itu adalah menjual janin unta hewan yang masih berada dalam perut induknya. Nah, kalau habal-habalah itu, yang ini sifatnya binatangnya umum. Ya, bisa sapi, bisa kambing,
Ya, apalagi bisa kerbau. Kalau yang malaqih itu objeknya adalah unta, tapi substansinya sama. Ya, nah yang pertama dulu, ya. Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua bentuk jual beli ini, ya, hal tersebut karena mengandung unsur goror. Ya, goror itu apa? Jadi jual beli sperma pejantan itu di mana gorornya? Kalau kita beli sperma tersebut yang berfungsi untuk membuahi ovum, apakah yakin sperma itu bisa membuahi ovum? Belum tentu. Karena tidak ada jaminan sperma yang kita beli itu bisa membuahi ovum. Artinya sesuatu yang kita bayarkan ya diganti dengan sesuatu yang bersifat ketidakjelasan. Ya, membuahi itu unsur yang goror, tidak jelas hukumnya. Ya. Sehingga hukumnya dilarang. Ya. Di sini Nabi mengatakan dari Sa'id ibnu Musayyab, ya, la riba fil hayawan wa innama nuhiya 'anil hayawan ya 'anis salasah, 'anil madamin wal malaqi wa hablil hablah. Jadi kata Nabi tidak ada riba dalam pertukaran hewan dengan hewan. Jadi hukum pertukaran hewan dengan hewan itu tidak ada riba. Ya. Beda dengan pertukaran uang dengan uang, bisa hukumnya bisa jadi riba. Ya, kalau uang itu sesama jenis, kalau tidak sama kuantitasnya dan tidak dilakukan secara tunai, misalnya rupiah dengan rupiah, tidak sama kuantitasnya. Yang satu 100.000, yang satu 90.000. Ya, berarti kurang 10.000. Kemudian dilakukan penukarannya secara tidak tunai. Ya, hari ini transaksi bayarnya 2 hari kemudian, maka itu bisa jadi riba karena pertukaran uang dengan uang itu bisa melahirkan hukum riba. Tapi kalau pertukaran hewan dengan hewan, sekalipun beda kualitas dan kuantitasnya, sama-sama sapi, saya tukar. Ya, saya punya pejantan, ibu bapak punya betina. Ya, kita tukar. Maka di situ tidak ada hukum riba di dalamnya. Ya, tapi ada skema ya jual beli hewan yang dilarang kata Nabi, yaitu yang pertama adalah madhamin, yaitu jual beli sperma pejantan. Yang kedua jual beli malaqih. Malaqih itu tadi apa? Menjual anak sapi yang masih berada di induknya. Induknya apa? Sapi. Jual beli sapi, unta ya. Induknya itu unta. Jual beli unta nggak dilarang, tapi membeli anak yang masih berada di dalam kandungan unta tersebut, maka itu dilarang karena unsurnya goror. Ya. Kemudian berikutnya adalah bayul ashabul fal, yaitu jual beli sperma pejantan. Ya. Atau landuk ya. Landuk ialah pejantan unggul untuk pembiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang baik. Batalnya akad ini kata para ulama karena sperma bukan termasuk harta yang bernilai. Ya. Sperma itu atau apa? Ya, alat untuk membuahi ya sperma itu, dia tidak termasuk mal, dia bukan termasuk harta, sehingga dia tidak bisa menjadi objek dalam akad jual beli, ya, serta tidak diketahui dan tidak mampu untuk diserah terimakan atau ghairu imkanut taslim. Pada jual beli sperma hewan pejantan terjadi ketidakjelasan, apakah nanti sperma ini bisa membuahi ovum betina atau tidak. Artinya pihak petani yang membeli sperma pejantan tadi yang dibayar digantikan dengan peluang kehamilan. Artinya sesuatu yang jelas, uang yang dibayarkan itu ya ditukar dengan sesuatu yang sifatnya masih uncertain, ketidakjelasan, yaitu kehamilan. Hamil itu bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Pembuahan ovum itu bisa terjadi atau tidak terjadi. Dan semua yang bersifat peluang ya hukumnya goror. Mirip dengan asuransi kan? Kita bayar preminya rutin, tapi sesuatu yang tidak jelasnya seperti kecelakaan misalnya, sakit, kebakaran rumah itu kan belum jelas, kematian seseorang belum jelas. Kita bayar preminya fix rutin, tapi peluang resiko itu ya tidak jelas. Maka hukumnya menjadi hukum goror. Dan Nabi mengatakan di sini, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Dalam Imam Bukhari riwayatnya, Nabi melarang setiap skema jual beli asbul fahl, ya, yaitu menjual sperma pejantan atau landuk.
Dalam hadis lain dikatakan nah Rasulullah SAW an bai'il dirabil jamal wa an bai'il ma'i wal ardi lituhrasa fa an zalika nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama saja kedua hadis ini menunjukkan tidak bolehnya seseorang yang melakukan transaksi yang mengandung unsur gharar. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa ya menyewakan landuk sperma pejantan hukumnya haram karena termasuk gharar. Juga mani hewan landuk tidak dapat diukur kadar pemakaiannya. Sesuatu yang tidak bisa diukur takarannya itu berpotensi lahir hukumnya gharar kata para ulama, ya. Sehingga di sini juga min ghairu imkani taslim, tidak dapat diserah terimakan oleh pemiliknya, ya. Nah, ini ulama mengatakan hukumnya haram. Kemudian berikutnya bai simar qabla badawis silahuha, yaitu menjual buah-buahan sebelum buah itu tampak kematangannya. Di sini Nabi mengatakan dari Anas ibnu Malik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an tuba as-samar hatta tuzhu wa an inab hatta yaswadda wa anil habbi hatta yashtadda. Ya, Nabi melarang menjual buah-buahan sebelum nampak kematangannya. Ya. Banyak sekali di sini ya hadis-hadisnya. Hadis yang kedua, anna Rasulullah SAW nahaan bai'un nakhl. Nabi melarang jual beli kurma hatta yuzhaq, hatta yazhu, sampai kurma itu matang. Wa an sunbul hatta yabayyad, ya, menjual buah-buahan sampai nampak kematangannya. Wa ya'manu al-aha, dan si buah tersebut terbebas dari serangga. Al-aha itu arti serangga. Naha al-ba'i wal mushtari. Yang dilarang itu adalah pihak penjual dan pihak pembelinya. Jadi skema jual beli seperti ini dilarang secara syariah. Ya, jadi kalau buah-buahan itu belum nampak kematangannya, serta dia terbebas, kalau dia masih ada gangguan hama, maka Nabi melarang. Boleh itu kalau apa? Sudah tampak kematangan serta bebas dari gangguan hama. Al-ahah itu hama ya artinya. Ini awal-awal Covid dulu ingat itu ada broadcast sebaran di media sosial terkait dengan al-ahah ya. Jadi al-ahah itu apa? Nanti kalau misalnya muncul ya maka Covid akan hilang gitu kan. Ya, padahal hadis tentang itu kan dhaif sebetulnya ya. Tetap saja Covid sampai sekarang masih ada gitu kan. Nah, para ulama memaknai kalimat badawi solahuha sebagai berikut. Yang pertama, tampak ciri-ciri matang buahnya. Hal ini sebagaimana yang dipahami dari hadis Anas bin Malik, yaitu tercantum kalimat yaswaddu atau yashtaddu. Ciri kematangan itu kalau si buah itu ada kehitam-hitaman serta fisiknya menguat. Buah tidak terserang hama. Ya, yang kedua dikatakan dia selamat itu kalau buah itu ya'manu aha, ya, terbebas dari hama. Yang berikutnya bai'us sunaya, yaitu penjual yang mengecualikan ya yang disebut tidak jelas dalam jual belinya. Misalnya seorang menjual sesuatu yang mengecualikan sebagiannya, ya. Jadi dia menjual suatu barang tapi dia mengecualikan barang yang cacat. Jadi dia tidak jelaskan ada unsur kecacatan di dalam barang tersebut, ya. Nah, ini yang disebut dengan sunaya, ya. Sunaya itu dia menjual barang tapi dia mengecualikan ada cacat tapi dia tidak jelaskan kecacatan barang tersebut. Sehingga ini gharar hukumnya dan tidak boleh melakukan transaksi seperti ini. Boleh jadi secara utuh dia terlihat baik tapi ada unsur yang dilarang di dalamnya. Yang berikutnya, terakhir mungkin ini, bai' ma laisa indahu. Jual beli yang si penjual belum memiliki barang tersebut. Ini ada dua penafsiran ulama di sini. Yang pertama, barang itu belum ada sehingga belum menjadi kepemilikan, ya, belum ada di genggaman si penjual. Hati-hati kalau kita melakukan transaksi dengan skema yang seperti ini.
dropship ya. Si penjual dia hanya memajang foto barang saja, padahal barang itu dia belum miliki. Nanti kalau dia ada yang pesan, ada yang order, ya baru dia akan beli ke supplier. Jadi dia modal bukan modal barang, tapi modal skill. Ya. Nah, hati-hati, skema jual beli ini dilarang oleh Nabi sebetulnya. Makanya supaya terbebas dari larangan ini, pihak penjual itu harus bekerja sama dengan pihak supplier. Ya. Dengan cara apa? Misalnya pihak penjual itu merupakan agen atau wakil dari pihak supplier. Sehingga kalau dia berkedudukan sebagai wakil, ya, maka hukumnya diperbolehkan. Nanti dengan skema wakalah bil ujroh, artinya setiap dia berhasil menjual barang, maka dia akan mendapatkan ujroh atau fee, bonus atau keuntungan. Nah, jadi kalau dia menjual barang yang belum dimiliki, ya, maka dia terkena hadis ini. Kata Nabi, ya, jadi ada hadis dari Hakim Ibnu Hizam, ya Rasulullah, ya'tini rajulun fayuridu minni al-bai' laisa indi. Ya Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku ingin membeli barang padahal aku belum punya barangnya. Fa'at seba'uhu lahu min suq faqala la tabi' ma laysa indak. Kata Nabi, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Ya. Kemudian dalam hadis lain ada kalimat, kalau Rasulullah SAW la yahilus salaf wa bai', tidak boleh menggabungkan antara akad hutang dengan akad jual beli. Contohnya seperti ini. Saya berikan pinjam, saya mau kasih pinjam pada Anda 10 juta. Misalnya begini, saya didatangi oleh seorang petani. Ya, si petani butuh uang, dia datang ke saya. Pak Panji, saya butuh uang, berapa? 10 juta. Untuk apa? Untuk saya keperluan bisnis saya. Dia kan petani gitu kan. Oke, saya mau kasih pinjam 10 juta. Ya, di dalamnya nggak ada persyaratan balikin jadi 12 juta ya, nggak ada. Nggak apa-apa, Pak, saya kasih pinjam 10 juta, nanti balikin 10 juta ya, tapi hasil tani Bapak dijual ke saya. Ya, maka Nabi mengatakan la yahilus salaf wa bai', tidak boleh menggabungkan antara akad hutang dengan akad bisnis atau akad jual beli atau akad sewa, akad bisnis lainnya. Kenapa tidak boleh? Karena di sini menjadi hilah ribawi. Karena di mana letak ribanya? Dia mengambil manfaat dari piutangnya, dari pinjamannya. Sekalipun dari piutangnya tidak menghasilkan kelebihan nominal, hutangnya 10 juta, tetap si petani itu bayar 10 juta ke saya. Tapi saya mengambil manfaat apa? Yaitu si penjual si petani diharuskan menjual hasil taninya kepada saya. Maka itu dilarang oleh Nabi. Wala syartan fi bai'in. Tidak boleh ada 2 syarat dalam jual beli. Ya. Saya mau jual barang ini dengan syarat Bapak jual barang Bapak kepada saya. Saya mau jual mobil saya kepada Bapak dengan syarat Bapak jual rumah Bapak kepada saya. Itu 2 syarat dalam jual beli. Saya mau jual rumah saya dengan syarat ya Bapak nikahkan dengan anak Bapak dengan saya. Itu juga syarat, nggak boleh hukumnya. Wala ribhu ma la yadmin. Tidak boleh juga dia mengambil untung tanpa menanggung resiko. Nah tadi, kalau skema dropship tadi, dia mau cari untung tapi nggak mau beresiko. Kenapa? Karena dia tidak mau beli barang dulu. Ya, dia tidak mau beli barang dulu. Kenapa? Kalau beli barang kan beresiko, bisa terjual barang itu, bisa tidak terjual. Ya, maka dia dengan skema tadi dropship, yaitu dia apa? Nanti kalau ada yang beli, dia akan memesan pada pihak ketiga. Ini bisa dilarang kalau tidak ada hubungan antara pihak penjual dengan pihak supplier. Harus jelas posisinya nih. Ya. Wala bai' ma laysa indak. Jangan kamu menjual barang yang belum ada di dalam genggaman kalian. Nah ini juga diskusinya biasa terjadi dari skema lembaga keuangan syariah. Nasabah datang ke bank syariah, pengen rumah. Persoalannya bank syariah ngejual rumah atau enggak? Atau di bank syariah ada rumah atau enggak? Jawabannya tidak ada rumah di bank syariah. Ya, barulah ya bank syariah harus membeli terlebih dahulu rumah itu kepada developer. Setelah rumah itu dibeli secara langsung oleh bank syariah pada developer, maka status kepemilikan rumah itu milik bank syariah.
Kemudian bank syariah menjual lagi kepada nasabah yang tadi datang kepadanya. Misalnya harga rumah 500 juta. Ya. Nasabah kalau langsung ke developer kan harus cash tunai 500 juta, dia nggak punya uang, datang ke bank syariah. Nah, kalau bank syariah di sini memberikan uang 500 juta, ya, maka hukumnya bisa jadi riba. Kenapa? Karena dia memberikan pinjaman. Skema yang amannya adalah bank syariah beli dulu ke developernya seharga 500 juta cash. Nanti oleh bank syariah dijual kembali kepada nasabah seharga misalnya 800 juta secara cicil. Misalnya cicil selama 15 tahun. Maka skema ini hukumnya boleh. Kalau tidak seperti ini, misalnya datang ke bank syariah, ya bank syariah tidak punya barang, dia kasih uang. Ini bisa masuk ke dalam jual beli yang tidak dimiliki. Ya. Makanya dilarang oleh Nabi. Setiap jual beli yang tidak dimiliki berpotensi hukumnya gharar karena makdum itu gak jelas. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua yang termasuk dalam jual beli ma laysa indak itu adalah jual beli dengan skema fuduli. Fuduli itu apa? Dia menjual barang yang barang itu bukan milik dia gitu. Ya. Misalnya begini. Saya meminjam barang kepada teman saya. Taruhlah si X. Barang itu saya pinjam di si X. Ya, di tengah perjalanan saya butuh uang. Ya. Saya pinjam barang si X yaitu misalnya motor. Ya, di tengah perjalanan saya butuh uang. Kepaksa saya jual motor punya teman saya. Nah, ini masuk ke dalam larangan Nabi ma laisa indak. Jual beli barang yang belum kamu miliki atau bukan milik kamu. Persoalannya apakah jual beli ini sah atau tidak sah? Kata jumhur ulama akadnya tidak sah. Karena ada hadis Nabi melarang perbuatan tersebut. Menjual barang yang bukan milik kamu. Tapi kalau sebagian ulama Hanafi mengatakan jual belinya mu'alak. Mu'alak itu adalah jual belinya belum tentu sah, belum tentu batal kecuali ada izin atau lisensi dari si pemiliknya. Saya harus tanya dulu kepada pemiliknya. Ya, misalnya saya diskusi, aduh mohon maaf ya, motor yang kamu kemarin pinjemin ke saya, kepaksa saya jual karena saya butuh uang, misalnya untuk berobat, ya istri atau anak saya misalnya gitu kan. Kira-kira kamu mengizinkan atau tidak? Kalau kata si pemilik aslinya, saya nggak ridho, kamu udah nggak amanah. Maka kata Hanafiyah hukumnya batal. Tapi kalau kata si pemilik asli, ya sudah nggak apa-apa, ya. Tapi kamu jadi hutang ya statusnya. Artinya nanti kalau kamu sudah punya uang, kamu bayarkan seharga yang kamu jual tersebut. Maka kalau ada statement seperti itu, kata sebagian ulama Hanafiyah, hukumnya sah. Maka dia termasuk mu'alak hukumnya. Nah disinilah ya perbedaan pendapat ulama terkait makna ma laisa indak. Jual beli barang yang belum menjadi kepemilikan. Nah ini ya penjelasannya. Kira-kira seperti itu. Ya jenis-jenis akad jual beli yang dilarang karena di dalamnya ada unsur gharar. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya lanjutkan ke diskusi, ada sedikit informasi dari saya mungkin ya terkait dengan materi. Alhamdulillah kita sudah hampir selesai ya, hampir selesai pembahasan terkait dengan fikih muamalah adabiyah ya. Hampir selesai pembahasan fikih muamalah adabiyah. Jadi ini ya, yang 5 ini, yang 6 ini ya. Yang 6 ini itu kajiannya ya, kajiannya difokuskan ke buku fikih muamalah adabiyah. Ini sebentar ya, ini saya coba buka, mudah-mudahan surahnya atau gambarnya bisa terlihat. Nah ini ya, buku fikih muamalah adabiyah. Nah di buku ini Ibu Bapak sekalian ya, materi-materi yang kita bahas dari awal tentang riba, gharar, doror, maisir, harta, kepemilikan, dasar-dasar jual beli yang hari ini sampai ke sini ada di buku ini. Jadi kita
sedikit lagi akan menyelesaikan. Nanti kalau sudah selesai yang ini ya, insya Allah kita akan lanjutkan membahas yang maliyahnya, yaitu akad-akadnya ya, akad-akadnya yang ini. Ya. Nah, nanti yang ini akan dikombin dengan buku yang terbaru ya, yang sudah ditulis, yaitu judulnya Fikih Muamalah Kontemporer, Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Di sini dibahas akad-akad bisnis yang memang tidak ada dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi dibahas oleh para ulama kontemporer. Ya, buku ini tidak tebal, cuman sekitar 420 halaman. Jadi ibu bapak bisa membaca buku ini seminggu juga beres, ya, seminggu juga beres. Kalau saya yang nulisnya hampir setahun setengah lebih, ya. Dan pada kesempatan pagi ini saya hibahkan ya buku ini untuk Masjid Al-Ikhlas Gerlong. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dibaca. Mungkin ada yang diwakili dari DKM, silakan. Baik. Jadi tadi ya, buku yang ini sedang kita bahas sampai nanti babnya selesai. Ini sebetulnya bukunya sudah lama, 2019. Makanya saya juga sudah kehabisan ya buku ini dulu 2019 juga. Kayaknya di kampus juga sudah habis, di rumah sudah habis. Di toko buku saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Nanti bisa dicari saja ya. Kalau di marketplace kayaknya masih ada ya, kayak di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, kayaknya masih ada. Jadi silakan ibu bapak bisa segera untuk membaca ya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan nanti kalau ada edisi berikutnya dari penerbit saya bisa kembali hibahkan ya di Al-Ikhlas ini. Termasuk juga yang ini. Kalau nggak salah yang ini masih ada di kampus, stoknya nggak tahu berapa, di bawah 10 kayaknya. Nanti saya cek lagi ya, saya sudah lupa karena ini lebih lama, ini 2017. Ini 2017. Saya nggak tahu apakah di toko buku masih ada, ya seperti di Gramedia, di Togamas, nanti bisa dicek lah. Nanti kita akan bahas buku ini dikombin dengan buku yang barusan. Yang barusan baru terbit di akhir Oktober, jadi baru sebulan yang lalu ya. Nanti kita akan combine buku ini dengan buku yang barusan. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi ibu bapak yang mau didiskusikan. Tadi contoh dari akad jual beli yang ada unsur goror adalah tidak boleh membeli anak sapi atau anak binatang yang masih dalam kandungannya. Tetapi kalau misalkan membeli sapinya sendiri boleh. Yang lagi mengandung itu boleh. Yeah. Padahal barangkali kan harga sapi yang sedang mengandung itu kan lebih mahal dari yang sapi yang tidak lagi mengandung. Dan kita juga belum tahu apakah anak sapi yang lagi dikandung itu apa sehat atau jantan atau betina. Yeah. Tapi itu boleh. Iya, yeah, boleh Bu. Selama memang ada kesepakatan terkait dengan kualitas dan kuantitasnya, harganya sekian, secara urf tujar atau kebiasaan pedagang, ini tidak ada ketentuan syariah yang mengatur Bu. Ketentuan pedagang mengatakan biasanya sapi yang mengandung itu biasanya lebih mahal daripada sapi yang tidak mengandung. Tapi di situ ada unsur goror karena sapi yang dikandung itu tadi belum tentu sehat, belum tentu selamat, belum tentu hidup ya Bu. Maka lebih baik kalau menurut saya sistem konsep tadi dirubah saja ya, yaitu maupun dia mengandung ataupun tidak mengandung, maka lebih baik ada kesamaan harga. Karena nanti identiknya seakan-akan dia membeli juga barang yang masih berada di dalam karung gitu. Ya. Maka itu dikhawatirkan goror. Secara hukum boleh Bu membeli barang, membeli hewan yang
dalam posisi mengandung. Boleh secara hukum, karena jelas hewannya. Tapi persoalannya adanya kelebihan harga karena disebabkan dia mengandung. Jadi seakan-akan dia membeli dua barang. Satu barang yang jelas, satu barang yang belum jelas. Nah ini yang dikhawatirkan terjadi gorornya di situ, Bu. Maka sebaiknya kebiasaan para pedagang itu diganti skemanya, bahwasanya pemerataan saja baik yang mengandung ataupun tidak mengandung, maka itu dikembalikan harganya kepada harga yang biasa saja. Karena belum jelas, Bu, ketika si janin itu sehat atau tidak, cacat atau tidaknya kan kita nggak tahu. Jangan sampai bayar kelebihan itu dikembalikan dengan sesuatu yang sifatnya tadi ketidakjelasan atau masih dalam skema dugaan. Ya, saya kira seperti itu ya, Bu ya. Ada yang tanyakan lagi atau ditambahkan? Saya baca di surat An-Nisa kalau nggak salah tuh ada riba yang tidak berlebihan, itu apa boleh itu? Riba yang tidak berlebihan, Pak. Ya, ribanya gitu jadi tidak berlebihan gitu lah. Oh iya. Ali Imran mungkin ya Pak ya. An-Nisa ayat berapa? Ali Imran 130 ya Pak ya. Kalau An-Nisa 160 161 itu riba yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi Pak. Nah berikutnya kejelasannya yang dipraktekkan itu seperti apa di Ali Imran 130. Kita coba lihat ya. Nah ini Pak. Di 130 ada kalimat seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan transaksi riba yang berlebihan. Berlipat ganda. Ad'afan mudha'afatan artinya berlipat ganda. Artinya boleh jadi bunganya tidak sampai berlipat-lipat. Mungkin hanya 5% ya. Bahkan ada yang sekarang itu 2,5% mungkin ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sebetulnya ayat ini perlu dipahami secara komprehensif, Pak. Saya pernah menjelaskan di awal-awal kajian kita tentang riba itu kita 5 kali pertemuan ya. Salah satunya membahas tentang konteks ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah, Pak. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, dia melakukan riba ad'afan mudha'afan, berlipat ganda. Bukan berarti sesuatu yang tidak berlipat ganda itu bukan riba. Ya, jadi jangan dipahami ayat ini sebagai syarat riba. Pokoknya syarat riba itu harus lipat ganda. Jadi baru dikatakan riba kalau sudah berlipat ganda. Tapi kalau tidak berlipat ganda hanya 1%, 2%, maksimal 10% seperti bunga BI. Itu tidak riba karena tidak berlipat ganda. Nah, itu salah. Karena ayat ini sifatnya waqa'i. Dalam tafsir Fathul Qadir, Asy-Syaukani mengatakan ayat ini harus dipahami sebagai ayat sifatnya kontekstual. Bahwasanya konteks ayat ini diturunkan itu berkaitan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah memakan ribanya berlipat ganda. Bukan berarti kalau tidak berlipat ganda boleh, bukan. Allah tidak menjelaskan seperti itu, tapi Allah sedang menjelaskan bayannya adalah waqa'i, yaitu kejadiannya berlipat ganda. Makanya di tahap keempat kan riba itu ada 4 tahapan, Pak. Tahapan 1 surah Ar-Rum, tahapan 2 surah An-Nisa tadi 160, 161, tahapan 3 Ali Imran 130, tahapan 4 barulah Al-Baqarah 278, 279. 278-nya di sini dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu wazzaru ma baqiya minar riba. Ya, hai orang-orang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Kalimat sisa riba kata Wahbaz Zuhaili dalam tafsirnya menunjukkan sekecil apapun karena sisa itu kecil sifatnya, Pak. Sekecil apapun riba, maka tidak boleh dipungut. Artinya tidak boleh menjadi standar transaksi. Pinjam sekian bunganya misalnya 3% lah. Itu sama, karena sisa riba. Sehingga ayat ini menjadi patokan akhir. Jangan lagi berpatokan pada ayat 130 surah Ali Imran. Karena ayat itu merupakan proses tahap ketiga. Tahap keempat yaitu surah Al-Baqarah ayat 278, 279 yang merupakan tahap finishing atau tahap akhir. Itu sekecil apapun riba tidak boleh dijadikan sebagai standar transaksi. Menunjukkan bahwasanya riba itu baik kecil ataupun besar tetap hukumnya haram. Nah, seperti itu ya Pak ya jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Tadi satu lagi ada dari Bapak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon pendapat Ustaz tentang 3 kejadian yang ini transaksi ini Ustaz. Yang pertama adalah saat saya kecil tuh di daerah nenek kami itu ada
ada orang yang punya sapi tapi dia memakai inseminasi buatan dari mantri hewan di desa itu. Apakah itu boleh? Karena dari Ustadz yang terangkan tadi bahwa sperma tidak boleh diperjualbelikan. Yang pertama. Yang kedua adalah saat hari-hari besar, nenek kami itu menjual satu pohon pada pembeli, di mana mungkin dari physically dia bisa lihat, tapi secara jumlah kilogramnya mungkin tidak bisa. Apakah itu termasuk goror? Maksudnya apa gimana? Jadi satu pohon buah dijual semuanya. Satu pohon Dijual semuanya. Dalam misalnya pohon jambu, Ustaz. Jadi dia jual semuanya nenek kami itu. Jadi mungkin pembelinya melihat matang tidak matang, tapi kilogramnya tidak bisa. Apakah juga termasuk goror? Oke, iya, baik. Yang ketiga adalah mungkin ini sering terjadi, yang mungkin saya pembelinya Ustadz, kita datang ke satu toko, si toko itu tidak ada barang dan dia bukan pemiliknya, tapi dia bilang saya akan carikan. Apakah itu juga termasuk goror? Baik. Jazakallah khair, terima kasih. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan skema tadi, mirip dengan asmul fahal ya Pak. Sperma pejantan yang dicocokkan itu, yang diperjualbelikan. Bahasa tadi mungkin inseminasi buatan. Itu hukumnya tidak boleh, berarti kan menginduk hadis tadi ada larangan dari Nabi terkait dengan jual beli sperma pejantan, Pak. Ya. Karena itu termasuk kategori goror. Sperma itu bukan benda yang diperjualbelikan, Pak. Ya. Dia bukan objek yang dapat diperjualbelikan. Karena sifatnya, fungsinya sperma adalah membuahi. Sesuatu yang dibuahi itu masih sifatnya samar, bisa berhasil atau tidak berhasil kan? Maka itu tidak boleh dijadikan objek transaksi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan jual beli pohon. Yang dilarang itu adalah transaksi buahnya, Pak. Kalau buahnya secara ijon memang dilarang oleh Nabi. Ya, ditaksir berapa harganya, dia belum panen, tapi kira-kira nanti panen sekian, itu yang dilarang. Tapi kalau dia membeli pohonnya, ya, membeli pohonnya, dia bukan buahnya, Pak, tapi pohonnya. Maka kata sebagian ulama hukumnya diperbolehkan, Pak. Ya, kata sebagian ulama hukumnya diperbolehkan. Yang dilarang itu adalah membeli buahnya tadi dengan skema ijonnya. Dia belum panen, tapi dia sudah bayar, ya, nanti belum jelas panennya nanti berapa kilo. Tingkat kematangannya juga belum jelas, kuantitasnya belum jelas. Maka ini dilarang oleh Nabi, ya. Nah, ini ijonnya yang dilarang itu. Ya, kalau jual beli pohonnya nggak jadi masalah, Pak. Secara syariah ada ulama dari Malikiyah yang membolehkan untuk transaksi jual beli pohon. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, terkait dengan skema tadi, sebetulnya amannya seperti ini, Pak. Apakah dia mau berposisi sebagai penjual atau wakil pembeli? Kalau dia mau berposisi sebagai penjual, maka kan tadi hadisnya seperti ini ya. Coba diperhatikan, hadisnya ada ketentuan ribhun malam yudman, ya. Jangan kamu mengambil profit yang kamu tidak mengambil resiko. Artinya jual beli itu harus ada resiko, Pak. Dia jangan ambil untung tanpa resiko. Artinya dia harus ngemodal barang dulu idealnya. Kalau mau jadi penjual, ngemodal barang dulu, kemudian dia jual. Kalau dia tidak mau seperti itu, maka jadikanlah dia sebagai agen atau wakil dari pihak pembeli. Oke, saya akan wakil kamu membeli, ya, tapi saya minta upah dari wakil ini. Maka hukumnya boleh, Pak, seperti itu. Maka tergantung kesepakatan di awal dengan skema apa. Kalau dengan skema jual beli, maka dia harus punya barang. Karena Nabi mengatakan jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Itu goror, Pak. Belum tentu barangnya berwujud. Maksudnya belum tentu barang itu dapat diwujudkan di kemudian hari. Ya, bagaimana kalau dia ternyata sudah posisi sebagai penjual, ternyata barang itu tidak ditemukan di supplier. Ya, nah ini kan jadi goror hukumnya. Belum tentu barangnya ada kan, belum tentu barangnya bisa diserah terimakan. Padahal dia posisi sebagai penjual. Makanya skemanya tadi, kalaupun mau dia jadi penjual, maka dia harus bermodalkan barang terlebih dahulu. Atau dengan skemanya salam, Pak. Salam itu apa? Inden. Artinya pihak penjual, ya, meminta DP, meminta pembayaran di awal. Bukan DP, tapi pembayaran full di awal, ya. Nanti kewajiban pembeli adalah menyerahkan barang di kemudian hari. Itu boleh seperti itu, Pak. Ya, namanya salam. Ya, skema salam nanti kita akan bahas akan salam khusus ya. Tadi buku yang biru dan di buku yang tadi ada skema salam. Ya. Nah, kalau enggak skema salam yaitu dengan skema wakalah tadi. Wakalahnya bil ujroh. Saya menjadi wakil, saya akan carikan. Nanti kalau saya dapat, saya akan berikan kepada Anda, tapi saya dapat fee dari upahnya. Jadi jasa dia mencarikan tersebut. Ya, jadi dia
Modalnya modal tenaga Pak, bukan modal barang. Itu namanya wakalah bil ujroh. Hukum wakalah bil ujroh boleh kata para ulama. Ya seperti dia jasa, ya menjual jasa, maka dia hukumnya diperbolehkan. Makanya saya nggak tahu skema di awal kesepakatan seperti apa Pak. Makanya perlu disepakati apakah dengan skema akad jual beli, kalau jual beli harus modal dulu, atau dengan salam, yaitu apa? Bayar dulu tapi barang di kemudian hari. Ya. Tapi disepakati kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Kalau tidak disepakati kualitas, kuantitas, waktu penyerahan, gharar hukumnya, nggak boleh. Yang ketiga, dengan skema tadi Pak, yaitu skema wakalah bil ujroh. Yaitu si penjual bukan posisi sebagai penjual, tapi dia wakil dari pembeli untuk mencarikan barang. Nanti dia dapat komisi dari jasanya tersebut. Saya kira seperti itu, skema akad yang bisa digunakannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, di luar tema sedikit Ustaz, tapi Ya, silakan. saya khawatir ya saya berbuat dosa. Biasalah ibu-ibu warga mengumpulkan dana dalam rangka untuk membantu warga yang sangat berkebutuhan sekali. Nah kemudian terkumpullah alhamdulillah cukup banyak. Ternyata kita baru tahu bahwa itu hanya diperuntukkan bagi disabilitas yang miskin gitu. Tapi kenyataan di lapangan saya melihat sekali bahwa ada yang amat sangat membutuhkan gitu ya, orang-orang seperti itu. Nah itu berarti akadnya harus dirubah ya. Kemudian juga yang terjadi sama dengan di alumni sekolah gitu ya. Mengumpulkan sama seperti itu juga. Tapi kemudian karena saya mengadakan pengajian bulanan, ya sudah infak untuk Ustadz ambil dari situ. Saya bilang nih akadnya harus dirubah, harus disampaikan kepada semuanya dan semua harus menyetujui. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya, saya nggak tahu Bu, akad di awal itu apa? Dia itu patungan itu akadnya apa? Apakah nanti untuk hibah? Apakah untuk hudnah? Atau untuk apa saya nggak tahu. Kalau akadnya untuk hibah, maka boleh saja Bu, ini porsi apa namanya? Yang satu untuk yang membutuhkan, yang satu untuk disabilitas, itu boleh saja. Ya, karena kita menghibahkan kepada mereka, kita patungan, akadnya hibah. Nah, saya nggak tahu akad di awalnya apa dulu Bu. Jadi antara satu person dengan person yang lain, yang patungan itu akad di awalnya apa? Ini harus ada kejelasan dulu. Kira-kira apa Bu akadnya Bu? Ya kita hanya ingin membantu warga yang sangat kekurangan Ustaz. Tapi si ketua itu hanya menyampaikan seperti itu. Ternyata ketika sudah terkumpul kita akan memberikan setiap bulan yang diberikan hanya kepada disabilitas saja yang miskin. Nah saya melihat di lapangan walaupun dia bukan disabilitas tapi dia sangat membutuhkan dan ini tidak dibantu. Mungkin lebih membutuhkan dari yang disabilitas itu gitu Ustadz. Nah itu berarti kan kita harus menyampaikan lagi ya kepada semua yang berdonasi. Warga yang menitipkan donasinya gitu. Iya, idealnya memang harus diinformasikan Bu. Harus ada kejelasan terkait dengan dana ini akan diperuntukkan untuk apa. Ini harus ada kejelasan, jangan sampai ada ketidakjelasan. Karena memang terkait dengan ini kan termasuk dana-dana amanah ya Bu ya. Dana-dana amanah sehingga kalau ada kejelasan terkait dengan pertama sumbernya, akadnya apa maksudnya, yang kedua objeknya siapa. Nah itu harus ada kejelasan di awal ya. Sekalipun kalau dalam teori fikih, gorot dalam akad sosial seperti hibah, sedekah, infak, wakaf itu tidak menjadikan akad itu batal Bu. Sekalipun diberikannya bukan kepada disabilitas, yaitu kepada orang yang kurang mampu, yang sangat membutuhkan, yuhtaju ilal mal, itu sangat membutuhkan pada bantuan kita, maka hukumnya boleh-boleh saja secara teori fikih tidak terjadi goror. Karena goror itu hanya terjadi dalam akad bisnis, garis bawahi. Goror tidak terjadi dalam akad sosial Bu. Artinya boleh-boleh saja diperuntukkan untuk apa nggak jelas juga gitu kan. Tapi demi kemaslahatan sebaiknya ada kesepakatan bahwasannya ini akan diperuntukkan untuk ini. Ya, dananya seperti ini. Kalau ada sisa, boleh enggak tadi untuk kajian seperti ini. Nah, itu kan kesepakatan infak bersama saja. Ya. Nah, tidak ada goror Bu dalam akad sosial. Ya, tidak jadi akad itu menjadi batal. Goror itu terjadi kalau akad itu adalah akad bisnis, jual beli, sewa menyewa, partnership kerjasama, itu ada hukum goror. Kalau selain akad-akad yang tiga tadi, seperti akad tadi infak, sedekah, ya, hibah gitu kan, patungan atau apalah istilahnya, tidak ada hukum goror di situ Bu. Termasuk di dalamnya untuk infak para pemateri itu boleh dari dana itu? Ya boleh saja kalau disepakati Bu. Kalau disepakati ya. Iya.
Berarti harus disampaikan. Harus karena disampaikan. Karena Tadinya tidak ada gitu untuk itu. ya harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, nuhun Karena Ustaz. mangga Bu. Karena Nabi mengatakan al muslimun ala syurutihim. Para pihak yang bertransaksi mereka terikat oleh kesepakatan mereka tuh. Kata Nabi terikat oleh kesepakatan. Kesepakatnya apa ini? Untuk apa peruntukannya? Kalau tidak ada kesepakatan, mangga Bu, bebas saja, silakan mau untuk orang yang membutuhkan, mau untuk kajian, mau untuk donasi, silakan saja. Ya itu silakan saja karena tidak terikat. Tapi untuk kemaslahatan lebih baik disepakati. Menghindari tuhmah Bu. Hari gini kan banyak fitnah ya. Kita khawatir sebagai pemegang dana dituduh macam-macam ya. Misalnya digelapkan dana, nauzubillah ya, kita dituduh padahal kita sudah amanah gitu kan. Sudah kita proporsional. Tapi boleh jadi ada orang yang gak suka sama kita kan boleh jadi bisa jadi fitnah Bu. Makanya lebih baik dituangkan dalam kesepakatan bersama. Mau tertulis silakan, mau tidak tertulis juga nggak apa-apa. Karena tidak ada ketentuan syariah harus tertulis atau tidak tertulis. Yang penting ada kesepakatan saja. Harus jelas gak itu? Apakah walau alam ya? Apakah mereka meniatkan misalnya sebetulnya dalam hatinya untuk zakat misalnya gitu ya? Sementara kita pengurus tidak menanyakan hal itu. Pokoknya berdonasi selesai aja. Ya tidak bisa Bu. Kalau zakat kan ada porsinya Bu. Zakat ada asnafnya. Ternyata itu untuk ustadz. Ustadz kan bukan asnaf zakat Bu. Ternyata itu untuk misalnya keperluan apa gitu kan. Itu kan bukan asnaf zakat. Asnaf zakat itu ada 8. Sehingga tidak boleh. Ya. Jadi zakat itu harus ada kejelasan hukum dari awal Bu. Jadi ketika si muzaki dia menyetorkan zakatnya. Harus ditanya, zakatnya zakat apa? Oh zakat perhiasan. Oh zakat perdagangan. Oh zakat peternakan. Itu harus ditanya. Porsinya zakatnya sekian, sekian, sekian. Ya. Kemudian nanti urusan diberikan kepada mustahiknya, asnafnya itu urusan belakangan. Yang penting ada kejelasan zakat apa, kemudian nanti asnafnya siapa, itu urusan badan atau lembaga zakat itu. Jadi kalau zakat ya tidak bisa diberikan pada sembarangan Bu. Harus ada kejelasan. Jadi porsi zakat itu beda dengan porsi infak dan sedekah. Dia khusus, makanya definisinya juga adalah i'ta'ul malin maksusin, lihakin maksusin. Harta khusus yang diberikan. Tertentu objeknya, penerimanya juga tertentu, artinya nggak boleh sembarangan dalam zakat. Maka harus tanya, Ibu, ini Ibu patungan apa Bu? Ya, setora apa? Infak atau zakat? Oh, saya mah zakat. Berarti tidak boleh kita terima untuk kepentingan yang di luar asbab zakat, karena zakat itu ada asnafnya, nggak boleh di luar asnaf zakat Bu. Makanya harus ada kejelasan dari awal tadi. Dari awal itu kejelasannya akad yang digunakannya apa? Kemudian kejelasan untuk apa dana ini digunakan. Ya. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Baik, sudah selesai ya karena sudah jam 6 juga. Saya cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.